sedekah O2. Ya, iya betul. Sedekah O2 selama amal COVID. jariah. Selama COVID itu dirawat, O2 ini bermanfaat bagi siapa betul. saja. Iya. Nah, saya prinsip saya simpel aja. Oh. Yang penting sama nanam dirawat. Iya. Urusan hasil monggo nak sama punya pasar yang bagus. Iya. Monggo, kalau enggak sama 1 bulan 20 ton ya aku siap. Oh. Kalau pasarnya Pak Kasno wonten pundi? Saya banyak, Mas, mau kemana? Iya. Saya nggak perlu banyak cerita kan nanti kan. Yang jelas saya banyak kenalan, Mas, mau dari Prancis, mau dari Belanda, saya banyak. Mau sehari berapa puluh ton saya siap. Cuma sekarang saya memang kemarin saya ngambilnya di Bali. Kalau saya mengambil di Bali terus, nanti saya akan mengabaikan orang sini, petani saya kan. Karena saya terus terresepsi duit. Itu apa? Duit itu sampah menurut saya. Kan gitu. Ujungnya kalau kita tidak siap menjadi orang kaya, jadi orang sombong. Kan gitu. Kan gitu. Saya kepinginnya jadi orang yang bermanfaat saja. Nah, pengumpul harta sudah banyak, Mas. Orang-orang pengumpul banyak. Harta sudah banyak. Tapi orang kaya itu jarang. Nah, orang berharta banyak. Tapi orang kaya itu saya ngamati jarang. Yang hidupnya peduli, bermanfaat, ayo berpikir ke depan. Bagaimana sih alam ini gak rusak. Sekarang yang penting saya dapat bicaranya gitu. Nah, ini saya merintis, Mas. Ya lunyu-lunyu dipendekkan gitu. Artinya orang ketawa bodo amat, yang penting petani nyaman. Kalau bisa kita fasilitasi naungan, ya kita siapin petik, aploka gitu. Kita nyetak sendiri, nyambung dewe. Itu nanti dia tuh kok kira dia nyambung dewe. Kresek tuh pasar, Mas, biji durian, biji aploka saya nggak mau. Kalau saya sambung sudah banyak, saya telepon, ambil jeruk, saya nyempok sendiri, nyambung sendiri buat naungan. Karena di sana anak muda sudah mindsetnya Jakarta. Terus ladang itu ya kan rumah saya kan. Sekarang daerah pun di Pak? Jatioso saya. Jatioso ya? Yo, semuanya banyak. Tinggal Jakarta, bakso, jamu, terus masa sebenarnya wis panen lho, kali mana nih anak ora gelem. Nah, Kan dagelan ini. Padahal kopi itu kan sekali buah terus tidak ada musim. Kan gitu. Nah, kalau sing varietas Tawang Mangu ini lalu ini enten to wajane. Kan jadi ketinggalan Belanda tadi. Tinggalan Belanda itu ada, Mas. Kemarin saya juga nyelametnya ada. Kebun saya khusus tinggalan Belanda. Cuma yo kurang menyenangkan gitu, beda dengan Usda. Cerasnya buahnya lebih besar bijinya. Lebih besar Usda, Mas. Usda ini apa, Pak? Usda itu dari Bali, ya Arabica. Buahnya gede-gede. Nyenengnya daunnya agak lebar, tebel, kelimis gitu. Nah itu kan kayak itu juga tinggalan jauh, Belanda itu. Yang hijau itu. Kayak itu coba menyelamatkan. Kemarin kan ditebang-tebang gitu, Mas. Danggalnya coba saya tanam masih tumbuh itu. Tapi hidupnya ya kayak gitu namanya. Udah luka. Nanti kalau ini harus masih bunga. Baru B pertama kok kemarin, Mas. Tapi yang Pak Kasno ini produksinya dikemasin apa pripun? Saya nyoba gini, Mas. Kita kan sekarang ini kan nyum sewu ya. Ayolah petani itu, membersihkan petani itu sangat dibutuhkan ya. Jangan petani sebagai objek saja 5 tahunan. Iya kan jadi objek demi petani, demi buruh dan bergedesnya gitu. Setelah itu saya ngarang. Ayo saya petani digawe larang gitu loh. Mbak ini nonton yang Belanda loh. Sing kemaki ke petani, setelah petani ki angel. Kan gitu. Ya lebih dihargai petani. Iya. Petani sana malah suki-suki. Iya, dihormati lah kan. Petani dipermainkan. Boleh pupuk angel. Makanya kita belajar aja lah. Orin kambing, dikumpulin, nanti cari biangnya, bikin pupuk sendiri gitu. Alhamdulillah ini bisa jalan. Alhamdulillah. Direspon, berarti akhirnya saya memang Mas, cenderung individual. Artinya
saya tidak pakai kelompok petani. Ayo kelompok petani ini saya rengkel, saya nggak mau. Kenapa? Pengalaman yang sudah anggota kelompok tani itu bawa bibit karena nggak enak dengan ketua. Akhirnya ya ditanam tapi nggak dirawat kan gitu. Akhirnya saya aja mas, koordinator cari yang betul-betul peminat. Akhirnya kan minat itu kan dirawat mas, karena kita harus apapun dengan hati, bukan dengan asal gitu. Mau nanam apa, pelihara apa itu dengan hati. Kalau asalnya yo udah bertunjuk mas. Kalau ini yo belum mas, nembe kembang gitu. Terus untuk produksi sing tahun ini pinter Pak? Kemarin itu belum banyak ya buah pertama itu, namanya juga baru buah pertama. Umur pinter tak? Berkisar 3 tahun. Oh 3 tahun. Lebih 3 tahun. Jadi 1 tahun itu belajar buah pertama, itu biasanya saya langsung buang aja buah pertama. Buah kedua lumayan lah, 1 buah bisa 5 on, 1 kilo. Tapi coba dikonsumsi sendiri aja dulu, kan gitu, karena belum banyak, 1 orang baru 50 kilo, 1 kintal itu kalau dibuat green bean kan baru 6:1. 6:1. Iya kan gitu gitu. Ya udah sampai nih dicoba dulu hasil karya sampai coba nanti kekurangannya di mana. Yang penting tinggalkan pestisida, jangan pernah pakai pestisida. Ini pestisida organik. Gimana? Pestisida organik masih boleh ya? Apapun namanya pestisida ya udah ada yang organik. Namanya juga pestisida. Ini godong-godongan protowali. Ya itu namanya organik, jangan pakai pestisida kan gitu. Pestisida tetap racun mas. Namanya juga pestisida, kan gitu. Artinya pakai sampah-sampahnya ada sekelilingnya, kita timbun, terus nanti rumput-rumput sampainya timbun, udah dikasih ori, dikasih pupuk kandang. Ya sampai nanti gini, sampai coba yang satu kasih kimia, yang satu dipakai pupuk, nanti dirasakan sendiri bagaimana. Jadi jangan sampai katanya kan gitu. Sampai harus riset sendiri. Kalau ini contohnya kopinya Pak Kasno ada betul? Ada itu Arabikanya belum tak nganu, belum tak eler. Ada nggak sama nyoba di eler dewe ya monggo. Eler saya dibawa ke temanku. Eler roasting semua dipakai untuk edukasi untuk belajar. Enggak apa-apa, kemarin penuh alat-alat saya. Tapi dipakai muter-muter enggak masalah. Yang penting bermanfaat. Namanya juga apa sih? Bagi saya selama itu bermanfaat bagi orang. Oh, juta di bawah tanpa ada ikatan. Berarti kata lopo. Orang kalau sudah iya baru saya sudah bertanggung jawaban. Maka hitam di atas putih, nak niatnya memang ngapusi apa artinya hitam di atas putih? Kalau petani yang gitu yang pun nanam di sini kan nggak ada. Oh nggak ada. Sing ada Pak Kasno. Saya di situ di kebunnya. Berarti nanti produksi lahannya itu di Jatiyoso kali Jatiyoso sama Kalisorong. Kalisorong. Iya, Kalisorong atas. Ya banyak sini, tapi saya nggak berani ngomong di sini kan cuma beberapa petani. Lagi pameran Raisa. Tapi dari Jatiyoso kan bisa mikul 1 orang 3.000. Oh, 2.000. Jatiyoso ya? Ada yang 4 hektar gitu. Jatiyoso dusunnya apa, Pak? Wonorejo. Banyak sih, Mas. Tapi ini umurnya lebih setahunan. 3 tahun. Apa 3 tahun? Berarti mulai bunga bagus ini, Mas. Bunga pertama itu kan belum. Bunga 2 juga. Tapi bunga ketiga ini sudah kita yang memberi seneng sih gitu, Mas. Tapi ya ini kebentur cuaca panjang ini waduh nggak tahu nih. Jatiyoso kan toyone rekawas sih. Sekarang saya kan model teralisasi Mas, pakai kincir. Oh gitu. Ya, ya Mas. Belum kan. Mas Titi. Nah kita kan kemarin jelas saya sama Tio juga sering bantu saya. Kadang bantu biji, benih, Terus saya kan sendirian Mas, saya juga. Simpen Pak. Temen. Teman Dia juga buka kafe. Lumayan lah tentang kopi. Kadang-kadang saya ajak, ayo kita kan nggak mungkin sendirian. Kalau ada mungkin karena aku jelek, orang percaya. Tinggal orang anyar itu malah percaya. Karena sering sama saya terus.
itu beda, walaupun penyampaiannya sama tapi materinya sama, beda orang itu beda, mindsetnya udah lain. Itu kita harus penggolan anak keluar nah aku pas ngomongin petani kayak sama nih hadir gitu siap gitu. Kadang-kadang nomor HP-nya ya Pak. Gimana Pak? Mungkin nyuwun nomor. Oh siap. Pinten tiang petani? 300 petani saya 350-an ribu orang. 300 semua. Jadi Jatiosok. Jatiosok tak. 300-an. Iya. Berarti sampai Pelausan sana saya. Nah, terus total yang kita ya. Wah, lahan masih banyak Mas. Oh, berarti banyak. Jadi nanti misalkan kita akan mengembangkan kopi untuk Solo Raya, yaitu pasokan dari Jatiosok cukup ya. Harapan saya ke depan seperti itu. Jangan sampai kita itu punya lahan yang bagus, terus nggak kita masuk ke sana Mas. Nangis ngerti lahan tanami aduh. Jadi kadang-kadang muter-muter sama istri saya gitu. Alhamdulillah banyak yang kenal kan. Kalau saya yang cerita kan dikira saya ada pamrih kan. Udah saya ajak petaninya beberapa orang saya bawa ke Bali ke Vietnamani. Jadi kita berani biaya. Ya udah ya sama di sana 1 minggu. Nggak usah mikir ongkos. Sebenarnya sama ini ngerti sih kehidupan petani kopi kayak apa sih. Gitu. Ya, pulang dari sana baru. Suki-suki ya istilahnya nyaman. Nah ukuran kaya itu kan relatif. Saya ya ngerti mau suki apa. Sopo sing suki. Tomoni sama sing suki sopo. Nah dia suki tiap pagi sampai jam di 1.000. Namanya juga orang kaya. Coba sama Pak Joko. Pak Lurah sampean ya Bang Nyoba. Pak 50.000 Pak tiap pagi sampai rambut dia. Tidak ada. Di sini penipu. Berbohong atas dirinya. Duit-duitnya ngomongin tidak. Itu yang terjadi. Kalau qualify merek opo. Dengan dirinya aja nggak pernah jujur. Itu sing sugih sing ndi kan dadi bengong. Nyatane toko iki kon tutup seminggu gak wani. Wedi bangkrut, wedi cere lagi. Aneh. Makanya jadilah orang yang bermanfaat bagi apa dan siapa walaupun kecil. Nah pengumpul hartanya buang mas utang buang tuh kok truk kok tuh kok bes. Orang berharta tapi belum tentu kaya. Oh benda tanggal mikir. Sugih mereka opo kan gitu. Orang kaya itu yang bermanfaat itu. Berarti kira-kira panennya ya Oktoberan. Wah belum. Ini baru mekar ya Mas. Gitu. 5 bulanan ya Mas. 5 bulan. Iya. Berarti sekitar bulan 3. Bulan 3 ya. Masih lama. Lumayan. Emang kan nanamnya kan 1.000. Satu petani 1.000. Ya menyesuaikan lahan. Yang minta 3.000 kasih 1.000 dulu. Yang minta 1.000 kasih 500 dulu gitu. Jadi nanti kalau sampai 6 bareng pas panen bareng sampai lagi. Karena nanamnya gini kan pas panen ini nggak enak. Kan musiman nggak Pak? Kalau kopi menurut saya nggak ada musim ya. Karena kopi itu belum tua sudah keluar bunga lagi ya. Begitu dan terusnya pas panen minimal 3 bulan. Kalau Arabica karena akan petai merah sewarna biar jadi spesialty kan gitu. Makanya saya mencoba dengan mindset petani jangan sing biasa. Ayo digawe sing luar biasa kan gitu. Sing biasa nih ini Mas itu kalimat itu coba ditinggal ayo kan gitu. Ayo digawe sing luar biasa karena kopi tidak ada standar harga. Oh iya. Kopi itu bukan ada standar. Tidak ada. Bagaimana prosesnya saja. Kalau prosesnya bagus, yo gue wani piro yang ngomong regane kopi kan gitu. Nah tiga standar kata manggung itu 60.000 A. Gitu karena mereka ya semono ae kan gitu. Ayo kita bikin brand yang baru terus kita coba
cara ngolah piye, cara roasting, semua tak ajarin roasting sesuk kabeh tadi. Jadi belum apa, belum panen wis cara dijemur, siler angin kan gitu dalam greenhouse. Tapi sekarang kan belum, itu proses lama. Jadi nanti tim ayo 5 petani kayak greenhouse 1 untuk penjemuran. Jangan langsung matahari, kena sinar ultraviolet itu kurang bagus. Kalau namanya green bean kok hijau, green bean kok hitam, namanya green bean yo hijau. Masa green bean kok rupanya putih karo ini green bean apa? Black kan gitu mas. Tapi untuk pelan-pelan mas, saya mending pemula daripada petani sing biasanya. Saya mending sing pemula, diarahnya penak, diajari lebih makmur. Kalau petani sing wis kulino nembung biasa mas daerahnya malah gak gelut. Biasanya ngene ya. Artinya mereka tidak mau diajar. Dia sudah punya pengalaman sendiri, merasa pintar. Oh iya tuh, jemurin dengan seng, dengan semen, nah saya udah masuk, kan gitu. Nah ada yang spesial ya, sing apik dan kan. Kalau ini belum ada mas. Kemarin saya juga sempat marah-marah dengan petani saya, bukan marah sih, negur aja. Panen baru 50 kilo di posting, ini mau pesen mumet kita semua, kan gitu pak? Panen pamer itu berarti embrio ria, kan gitu pamer. Nanti dikalahin orang butuhan kan boleh nanti. Akhirnya orang telepon, kan mau teko, akhirnya posting sendiri kan kita. Akhirnya kita jadi pembohong, betul nggak? Kita jangan seperti itu, udah diam aja. Mungkin barangnya apa itu gulai, siapin aja, betul ya? Udah apa yuk buset, selama jadi ngopi itu, selama jadi cendong, kopi kan, silakan gitu. Berapa kan buka kafe itu kan? Enggak. Barista. Enggak. Jadi kita ada tim yang ditugasi untuk nanti Solo itu Solo Raya harus punya produk. Nah produk yang tren saat ini adalah kopi. Dan kota Solo kan enggak ada. Nah kita harus mencari sekitar Solo Raya itu kan yang ada Boyolali, Wonogiri, Karanganyar. Terus ada fasilitas apa saya kira-kira? Ya nanti kita akan kerjasama agar petani itu ada semangat kan gitu. Misalnya alat yang sederhana yang membantu petani. Saya sementara ini sendiri mas, beli alat sendiri, alat kupas, kiper itu kan sendiri. Gitu. Memang saya nggak mau investasi dari siapapun. Nanti investasi modal dedak ini mengetahui untung. Saya nggak mau. Mending saya usah kuat-kuatnya dilakukan begini. Nanti kalau kayak titip di malah yang nggak dong. Iya, dia titip di 1 juta tiap bulan ada nanti. Dia kabari pusing kan gitu. Saya mending investasi aja duit cukup BPT tak boleh petani ya. Terus itu orang petani kalau piye. Nah saya memang nggak ada hitungan kalau petani kulit. Nah panen tak tukune, nah ada pasar lebih apa aku boleh. Kan gitu nak bang ngoten. Tapi nanti panennya ya mendetik hijau. Merah. Merah. Kalau bukan saya nggak percaya dengan petani nih. Saya cenderung saya proses sendiri. Nanti nak petani biasanya ikut ke sini nonton dan proses. Tapi untuk saat ini kira-kira harganya simpun panen daerah kemarin 120 mas. 120 itu 1 kilo green bean. Tapi kalau misalnya Jakarta itu ada 170, tergantung kualitasnya. Ketika nah yang sudah roasting
roasting itu 250 200. Kan kopi itu beda petani juga beda rasa. Beda tanahnya. Beda sekolahnya beda. Makanya kemarin sebentar. Ayo nggonmu di kafe dikai anu. Artinya ketinggalan piro, kebunnya jenenge apa kan gitu. Artinya nanti semua orang bisa mengakses ke kebun samanya masing-masing. Kan gitu. Di balik sampel sampai kono jenenge enggak masalah. Mungkin kamu juga dikenal banyak orang lah. Market terus apik terus seneng kan seneng awakmu. Jadi jujukan ini penting. Tapi ini udah alhamdulillah udah nyiapin anaknya di sekolah Hero Barista. Berarti kan Solo. Anak di Solo kan di Bandung. Jadi Jayang. Nah, orang Jawa Jayang ya Barista. Jenenge lebih keren. Karena Jayang kopi itu mantep loh. Isen gue menggunakan bahasanya awal dhewe. Ya, nak cak kita pergi kemarin postingnya kesini. Cuma ini sudah 2 bulan mas dipinjam. Mas tunjuk mas. Ya itu Pak, matur nuwun sangat. Nanti saya lain waktu akan silaturahmi. Iya siap. Nanti kalau kabar ya. Nah mas, ini kan bingung tadi kok kabeh. Oh lagi. Artinya baru. Sebagian baru bunga itu nggak sama mas. Arabica itu udah bisa kayak robusta kan bisa serentak. Arabica nggak bisa. Ini belum tiba udah ada bunga lagi ya. Itu indahnya di situ. Ada kepuasan batin. Berarti tiap bulan bisa panen terus? Kalau pasca panen itu 3 bulan. Nanti setelah 2 bulan tuh mas, panen lagi 3 bulan berikutnya. Karena nanti kan step saya, nggak serentak. Jadi ada yang 1 meter, ada yang baru tanaman gitu. Jadi nanti harapan saya panennya ganda bareng, kan boleh tenang banyak mas. Saya kita namanya ayo mek kopi lo udah masak. Istrinya tulanan apa ya udah gitu. Tapi ya apa-apa, udah ngerti rasanya duit ya.